Tes tes 1 2. Ini adalah tutorial cara untuk instalasi Mikrotik CHR pada VirtualBox kalian. CHR sendiri adalah salah satu mikrotik yang memang dikhususkan untuk virtualisasi. CHR adalah cloud hosted router yang mana filenya bisa kita download di mikrotik.com/download. Nah, untuk instalasinya cukup gampang, diikutin aja video ini. Yang pertama, setelah buka mikritik.com nanti scroll aja ke bawah sampai nemuin cloud hosted router, di expand. Terus kita pilih yang OVA template. Kenapa? Karena kita di sini pakai VirtualBox. Sebenarnya kalau mau pakai VMDK juga bisa seharusnya. Cuman saya di sini pakai OVA template. Di antara tiga ini kita bisa pilih mau yang versi long term, stable atau yang testing. Cuman di sini saya sarankan pakai aja yang stable versi 6 karena di versi 7 itu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Ya oke, di download aja. Filenya cukup kecil, cuman 33 MB. Nah, nanti kalau misalkan udah ke download, filenya misalkan kita ubah, kita pindahkan dulu. Misalnya filenya kita pindah ke D, terus kita buat folder baru. Udah selesai, kita pindahkan. Selanjutnya kita cukup import file ini dengan cara buka VirtualBox-nya, klik berkas, klik import appliance, arahkan ke tempat tadi file yang kita pilih di sini. Kita lanjut. Nah, nanti di sini kita bisa tentukan spesifikasi dari CHR kita. Ini kita contohnya di sini kita bisa pakai RAM berapa. Di sini kita pakai yang default aja 160 MB karena itu kan defaultnya. Nah, kalau pusing ini kita bisa import aja langsung. Terus kita baru edit tuh di pilih tadi appliance-nya atau OS-nya, kita pilih pengaturan. Terus kita ke bagian sistem. Di sini kita bisa pilih RAM-nya berapa. Ada juga prosesor mau kita pakai berapa core. Terus untuk jaringan ini yang paling penting ya, pilih aja di adapter 1 terbridge. Dan ini adalah adapter network yang terhubung dengan internet. Jadi misalkan kalau kalian pakainya itu WiFi, ya harusnya di sini bukan bukan PCIe GBE tapi wireless apa seperti itu. Nah, terus untuk penyimpanan kita pakai default aja ini. Udah selesai. Ini untuk namanya bisa kita ganti, misalkan namanya CHR versi 6. Kita oke. Terus nanti kita mulai. Gini pengaturannya nanti. Sambil nunggu kita mulai, kita buka Winbox-nya. Nah, nanti karena kita udah milih pengaturan networknya itu terbridge, jadi nanti akan terbaca di Nightboard. Kita refresh aja Nightboard-nya. Nah ini, udah ada. Pertama kali login bisa pakai MAC address, user admin, password kosong. Nah, udah. Setelah itu kita bisa ganti password, misalnya passwordnya kan kosong, jadi nggak usah diisi. Misalkan password barunya satu, password barunya satu. Udah selesai. Nah, di sini ya kalian bisa ngelakuin basic config seperti pada umumnya. Cuma gini perhatiannya ya. Kita ini kan di sini punya yang namanya adapter dan
Di VirtualBox atau virtualisasi, adapter ini kan semacam port kalau di Mikrotik. Jadi ibarat Mikrotik, Mikrotik ini memiliki 4 port, 1, 2, 3, 4. Tapi karena tadi kita cuma satu yang dinyalain, maka di bagian interface cuma ada Ether 1. Kalau misalkan kita coba ini ya, coba kita nyalain, kita coba sistem terus shutdown, terus kita lihat lagi di sini di jaringan adapter 2 kita nyalain, nanti kita nyalain 4 kita nyalain. Misalnya nanti kalian mau bikin lab gitu, adapter 2 nya adalah mungkin internal ya, biar 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 nggak terlalu pusing. Jaringan internal, ini juga jaringan internal, ini jaringan internal. Nah, kalau misalkan kalian punya beberapa adaptor dengan tipe yang sama, contohnya ini adaptor 2, 3, 4 kita pakai sebagai jaringan internal. Ini perlu kita bedakan. Jadi namanya misalkan ini inet 1. Nah, ini inet 2. Nah, ini 3. Kalian bebas ya, nggak harus inet 1, inet 2, inet 3, tapi saya rasa perlu dibedakan supaya nanti di bagian adapternya bisa berjalan dengan baik. Kalau udah kita oke, kita run lagi. Nah, nanti passwordnya berarti jadi 1. Oke, ini udah bisa. Kalau udah ada bacaan mikrotik login udah bisa. Ya kan? Jadi ada ether 2, ether 3, ether 4. Nah, setelah ini ya kalian bisa ngelakuin basic config gitu. Di router mau ngapain, bahkan perintah-perintah CLI yang kemarin kita udah pelajari juga bisa dipraktekin di sini, sama aja kok. Cuma bedanya adalah di bagian lisensinya di sistem license. Ini perbedaannya adalah free. Kalau free kita biasanya memang udah pasti sih speed internetnya di limit di 1 Mbps. Coba kalau kita tes buat bandwidth test ke router rumah misalnya. Oh, ini karena lokal jadi nggak di limit, tapi kalau misalkan buat non lokal biasanya di limit. Ya itu aja, sekian instalasi CHR, semoga membantu. Nanti alat bahannya bisa download di internet ya, untuk Winbox-nya juga. Di software ini juga harusnya ada Winbox-nya sendiri. Ini ada nih Winbox paling atas, tinggal pilih aja versi 32 apa versi 64 punya kalian.